Selamat pagi Pak Samadaya, apa kabar Pak? Selamat pagi Pak, kabar baik Pak. Ya, Tuhan Pak, sudah hampir 1 tahun ya Pak ya, nggak ketemu kita ya? Iya Pak. Bulan 11 atau bulan 12 Pak? 12 Pak ya terakhir. Bulan 12, Ya. sepertinya bulan 12. Di situ kita melakukan karya Iya. ketiga, ya kan? Terus setelah itu kita sudah masuk libur tahun baru. Iya Pak. Ya. Kemudian kita sekarang sudah masuk di bulan kedua tahun 2023. Iya Pak. Artinya kalau boleh saya katakan sudah 1 tahun nggak ketemu kita ya Pak Sam ya. Iya Pak. 1 tahun. 1 tahun dari 2022 2023 Pak Sam ya. Iya Pak. Oke, baik Pak Sam, di awal tahun 2023 ini, di awal kegiatan kita PGP Angkatan 6 ini, kita sudah masuk di PI 4, pendampingan individu 4 ya Pak Sam ya. Iya. Di pendampingan individu 4 ini kita akan melaksanakan yang namanya supervisi, observasi ya Pak Sam ya. Iya Pak. Sedikit Pak Sam ya, saya sampaikan tujuan daripada kita laksanakannya supervisi dan observasi ini sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi kita ya Pak Sam ya. Iya. Kadang-kadang kan Pak Sam yang sering saya lihat itu apabila kepala sekolah mau melakukan supervisi di dalam ruangan kelas, Bapak Ibu guru kita ini seolah-olah merasa apa ya Pak ya, macam ada beban, macam tertekan, macam perasaan gimana gitu lah ya. Iya Pak. Tapi sebenarnya kan tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi kita sebenarnya, kompetensi pribadi kita sebenarnya kan. Artinya apalagi kita di dalam menghadapi sistem pendidikan sekarang ini kan yang memerdekakan siswa ini, tentunya kita harus banyak melihat, mendengar dan melakukan perubahan-perubahan agar apa yang kita lakukan yang salah selama ini boleh kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi tidak mungkin lagi Pak kalau kita selalu bertahan terus dengan apa yang sudah kita miliki, ya kan? Padahal sudah tidak zamannya lagi contohnya kan. Kita harus siap mengupgrade diri kita untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan zamannya, program zamannya. Kira-kira seperti itu kan Pak Sam? Iya Pak. Nah, itu dia Pak Sam yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini. Pak, saya juga berharap sama Bapak Samadaya sudah betul mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan kegiatan PI 4 kita ini. Iya Pak. Oke Pak Sam, ini RPP Bapak sudah sampai sama saya nih Pak. Iya, Pak. Saya mau bertanya aja dulu sama Bapak, kira-kira kegiatan kita apa nih Pak? Apa yang harus kita lakukan di sana apa nih RPP kita ini Pak? Dalam supervisi di kelas nanti Pak, tujuan pembelajaran kita adalah nantinya saya berharap murid-murid di kelas dapat menjelaskan pengertian dari pasar bebas. Yang kedua, murid-murid juga saya harapkan nantinya mampu mengidentifikasi macam-macam organisasi yang ada dalam pasar modal tersebut, dalam pasar bebas tersebut. Ya, yang ketiga nantinya saya harapkan juga murid-murid nanti mampu menyajikan hasil diskusi melalui presentasi berkelompok. Demikian Pak yang menjadi tujuan utama dari pembelajaran nantinya. Oke, luar biasa Pak Sam. Selanjutnya Pak Sam, untuk area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira di mana nih Pak? Waktu di supervisi di kelas nanti Pak, saya mengharapkan Bapak bisa melihat saya pada saat saya bagaimana cara saya berkomunikasi dengan murid-murid. Yang kedua, saya menginginkan Bapak melihat saya di dalam mengimplementasikan pendekatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dan Bapak kiranya dapat melihat saya apakah model pembelajaran discovery learning itu sudah terdapat dalam proses belajar mengajar nantinya. Dan
selanjutnya barangkali Bapak juga melihat saya, apakah memang saya sudah mumpuni di dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Seperti cara-cara saya dalam menyampaikan speaking, kemudian cara-cara saya di dalam membuat murid itu bisa lebih rileks. Itu barangkali Pak yang menjadi harapan saya nanti di kelas. Baik, terima kasih Pak Samadaya. Tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira strategi yang Bapak persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu bagaimana Pak? Strategi saya nantinya Pak, saya akan menerapkan pembelajaran dengan model discovery learning. Kemudian materi itu nantinya akan dibahas anak-anak di dalam berkelompok, dan nantinya murid-murid ada yang menyajikan presentasi di depan kelas Pak. Demikianlah Pak strategis yang nanti akan saya terapkan di kelas. Oke, baik, sudah sangat luar biasa Pak Sam. Saya hanya mengulangi saja dulu Pak apa yang menurut Bapak tadi perlu saya amati dari diri Bapak sendiri. Itu yang pertama mengenai komunikasi Bapak dengan anak didik kita Pak ya. Iya Pak. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran apakah sudah sesuai dengan saintifik, seperti itu tadi yang Bapak sampaikan. Iya Pak. Kemudian model discovery learning apakah sudah terdapat dalam diri Bapak. Iya. Itu tadi yang Bapak sampaikan. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang menyenangkan. Apakah Bapak sudah sesuai dengan harapan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, masuk dalam penyampaian speaking, itu tadi yang Bapak sampaikan. Nah seperti itu Pak. Benar Pak. Baik Pak Samadaya, saya kira demikian dulu percakapan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan observasi dalam ruangan kelas. Saya berharap Bapak sudah mempersiapkan ruangan dan sudah kelas yang akan kita masuki hari ini. Baik Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Coba dulu dilihat kiri kanannya. Adakah temannya yang nggak datang pagi ini? Siapa yang nggak datang? Sekretaris? Hadir semua Pak. Hadir semua. Baik, ikut kelas. Pimpin dulu dua anak. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut pengalaman firman masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri siap. Bapak berdoa, berdoa siap. Ya, selamat pagi semuanya ya. Nah, semua. Siapa yang pilih hari ini? Ferdi. Siapa lagi? Ya, Roma. Ya, terlihat kelasnya bersih saya lihat. Dan kiranya besok berulang juga seperti ini untuk hari yang lainnya. Kita berikan dulu aplaus untuk tiket hari ini. Anak-anak semua, coba dulu kita lihat dulu di papan di infografis ini. Nah, di sana dikatakan petunjuknya jangan dibaca tulisannya. Ya, jangan dibaca tulisannya, tapi sebutkan warnanya dengan jelas. Oke? Nah, kalian lihat yang selanjutnya ya. Nah, ini dia saya buatkan. Nah, jangan dibaca tulisannya, tapi sebutkan warnanya dengan jelas. Ya, ini adalah untuk melihat fokus kalian. Apakah kalian fokus di pagi hari ini? Bisa dipahami kira-kira kan? Bisa Pak. Oke, yang pertama. Putih. Merah. Putih. Warna apa itu tulisan merah itu? Hitam. Hitam. Nah,
berarti kita disebutkan ya kan? Bagus, bagus. Oke, ya kan? Bagus. Oke, yang kedua. Tulisan itu ya. Nah, bagus ya, semua nggak salah ya. Dan yang ketiga. Hijau, itu tulisannya biru kan? Oh, terkecoh ya kan? Nah, ini biru. Ungu. Biru. Biru. Ya, biru ya. Oke, kencang angin ya, tapi yang tumbang. Kuning. Ini yang terkecoh birunya ya. Selanjutnya Merah. biru kan dengan merah atau hitam nih ya. Merah ya. Oke, selanjutnya hitam. Kenapa lama berpikirnya? Takut salah. Iya. Terus pink ya. Oke. Ada dulu kesepakatan kelas dulu yang kita buatkan seperti biasa ya. Supaya nanti kita bisa menciptakan suasana kelas yang baik. Ini dia. Yang pertama nanti apa yang pertama? Semua murid menjaga ketentraman belajar. Jadi jangan ada yang mengganggu temannya ya. Yang kedua apa? Jika ada teman yang berbicara, mulai mendengarkan. Iya, nanti diharapkan yang mendengarkan kan gitu. Iya, Pak. Yang ketiga, Ambil pelajaran belajar. yang keempat. Mengikuti kegiatan belajar dengan perasaan gembira. Baik, anak kami semua perhatikan selanjutnya inilah dia materi kita pasar bebas. Ada yang tahu itu kira-kira pengertian daripada pasar bebas? Kalian pernah mendengar itu yang namanya pasar tradisional? Pernah ya? Nah, kalau kita belanja kebutuhan pokok, kita biasanya ke pajak kan? Nah, itu namanya pajak tradisional. Nah, ada juga kalian pernah mendengar pasar modern. Nah, misalnya kita membeli kebutuhan, katakanlah di supermarket, ya kan? Terdekat sini ada misalnya Indomaret, Alfamart dan sebagainya kan? Itu adalah pasar modern. Nah, kemudian yang kita bicarakan pada hari ini bukan pasar modernnya maupun pasar tradisionalnya, tetapi pasar bebas, ya kan? Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang hambatan-hambatan perdagangan internasional, ya kan? Nah, hambatan-hambatan perdagangan internasional. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan perdagangan internasional tersebut, maka dibuatlah yang namanya pasar bebas. Nah, itulah maksud daripada pembelajaran kita hari ini tentang pasar bebas untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi akibat perdagangan lintas negara. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Bapak harapkan nanti kalian bisa menjelaskan pengertian pasar bebas, ya. Yang kedua, kalian nanti Bapak harapkan dapat menganalisis macam-macam organisasi di dalam pasar bebas. Dan yang ketiga, Bapak harapkan nanti kalian mampu menyajikan hasil diskusi, ya, diskusi kelompok yang akan kita buatkan nantinya. Oke, baik. Nah, anak kami semua, sebelum kita lanjutkan materi kita ini, coba dulu kalian tonton dulu video pembelajaran yang Bapak buatkan ini ya. Ini dia. Nah, coba nantinya dalam video ini saya harapkan kalian bisa mencerna apa pesan-pesan yang tampil dalam video ini. Nah, coba didengar. Pemerintah Indonesia dituntut memberikan perlindungan pada semua sektor dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2016 ini. Nation Agreement ada 6 lingkup tenaga kerja: kedokteran umum, dan konstruksi, perawat, gitu ya. Satu lagi apa ya? Jadi kedokteran gigi, konsultan, konstruksi, pariwisata, dan terakhir. Meski begitu, Presiden menegaskan Indonesia sebagai salah satu
percepatan ekonomi di ASEAN, mau tidak mau harus siap menghadapi MPK. Berbagai sektor yang masih lemah pun terus dibenahi. Ya ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak lagi. Siap tidak siap kita harus siap. Oleh sebab itu, ya semua yang kurang harus diperbaiki. Semua yang kurang harus dibenahi. Karena eranya memang era persaingan. Eranya era kompetisi. Siap tidak siap kita harus siap. Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagai organisasi level strategi menilai kesiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN dapat diwujudkan asalkan ada sinergi yang baik antara pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah. Memang kita sadari bahwa permasalahannya tidak sebab. Ya, buatlah sebuah pertanyaan. Apa yang ingin kalian tahu dari video tersebut sekaitan dengan topik kita hari ini tentang pasar? Nah, sekarang di sini nanti kalian tuliskan jawaban kalian masing-masing ya. Baik, ini dituliskan jawabannya masing-masing. Waktunya 5 menit. Ayo, dituliskan. Ayo. Indra. Coba dituliskan apa yang ingin kalian tahu dari situ, dari video tersebut. Nah, coba dulu dari kelompok 1. Salah satu dari kalian coba dulu sebutkan, nah perwakilannya, apa yang ingin kalian tahu dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Coba, apa tadi? Coba dulu perwakilan. Ayo silahkan disebutkan buat tuan. Ayo, si apa? Daya? Pakai Malkia, apa Malkia? Ayo Malkia. Tujuan terbentuknya pasar bebas adalah Tujuan terbentuknya pasar bebas terbentuknya pasar bebas adalah pasar bebas. Ya, apa lagi? Coba dari kelompok 2 dulu. mengapa Apa? Deson. mengapa sebuah negara harus bersaing dengan negara lain. Mengapa sebuah negara harus bersaing dengan negara lain. dengan negara lain? Oke, yang ketiga. Coba dari kelompok 3 dulu. Ayo, berarti bisa atau kawannya? Apa keuntungan dari pasar bebas? Apa keuntungan Dari pasar bebas. keuntungan dari pasar bebas? Nah, menurut kalian tak dulu? Menurut kalian, pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan tadi, apakah sudah terdapat pada tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba, apakah semuanya sudah terwakilkan? Sudah? Iya. Ya, kalau Bapak tambahkan misalnya apa itu pengertian daripada pasar bebas? Bisa? Bisa ya? Nah, apa itu menjelaskan pengertian pasar bebas? Oke. Nah, sekarang coba dulu kalian kerjakan ya, didiskusikan dulu pertanyaan tersebut ya. Jadi Bapak nilai. Jadi jangan satu diam, satu mencari. Baik, coba dikerjakan. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita teruskan? Sudah tahu soalnya tadi kan? Nomor 2, terus 3, 4, 6, dan 7. Nah, untuk mengerjakan ini, ya, kalian bisa membuka buku kalian, ya, di halaman tadi berapa nak? 186, ya. Atau, nah, kalian juga yang berminat untuk mencarinya lewat internet, silakan buka Android kalian. Ini sudah merentak. Itu lagi ya. Oke. Dua gimana? Si apa? Nomor 3. Oke. Lumayan. Oke, kelompok 3 udah sejauh mana nak? Suami? Berapa tadi kamu bantu kamu nak? 4 ya.
Anak-anak kami semua, waktunya sudah 15 menit. Saya perhatikan juga kerja kelompok kalian sudah kalian kerjakan, dan saatnya sekarang kita presentasi dulu, ya, menyajikan hasil diskusi kalian. Nah, ya, anak-anak kami semua, coba dulu dihentikan dulu aktivitasnya. Tidak ada yang megang HP, tidak ada yang megang pulpen, tulis, ya. Coba dulu kalian dengarkan instrumen yang sudah Bapak persiapkan di depan ini, ya. Perhatikan apapun yang sedang kalian lakukan, HP-HP di tangan diturunkan saja, pulpennya. Duduk diam semua. Coba kalian letakkan kedua tangan kalian di meja, atau boleh juga lipat tangan. Tarik nafas, keluarkan nafasnya, ulangi, selesai. Deston, halo kira-kira yang kamu sana? Segar. Ada yang memiliki perasaan yang lain? Relax. Si Naya mengatakan relax. Nomor berapa ini yang kamu buka? Coba sebutkan. Kelompok 4. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang selanjutnya dibacakan oleh teman kami, Seti. Baik, saya dari kelompok 4 mewakili teman-teman saya menjelaskan tentang pasal bebas. Pasal bebas mengapa sebuah negara bersaing dengan negara lain karena itu memperoleh hasil yang lebih baik dan dengan negara lain. Mereka juga bersaing untuk mendapatkan sebuah proyek yang ingin mereka capai di kesempatan sebuah negara yang maju dan negara lain. Saya Dewi Bungalestari dari kelompok 2 ingin bertanya apa tujuan utama WA? Sudah dengar tadi kelompok 4 apa tujuan utama dari WA? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok. Boleh gantian menjawab, ya? Kalau mau, boleh. Ya, silakan. Saya mewakili teman-teman saya yang menjawab apa tujuannya. Dia meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Dia akan disajikan sebagai kawasan lebih perkembangan ekonomi mendatang dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah. Nama saya Ria, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya apa perpanjangan dari WTO? Apa perpanjangan dari WTO? Ya. Baik, saya akan menjawab dan saya mewakili teman-teman saya. Perpanjangan WTO adalah World Trade Organization. World Trade Organization. Baik. Ya. Terus lanjutkan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin pamit undur diri. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Baik. Iya. Bapak sudah menyiapkan sebuah kuis, ya, sebuah kuis secara online. Ya, coba dulu kalian buka HP kalian masing-masing. Coba dibuka WA group, ya, WA group kelas 9A. Di sana sudah Bapak kirimkan link kuis, ya, link kuis. Coba kalian klik link tersebut. Ini dia yang terakhir ini. Apa ini kan? Oke, 24 19 33 51. Langsung kalian jawab. Nah, langsung kalian jawab. Nah, dari sini Bapak bisa mengetahui bahwa kalian dapat memahami pelajaran kita tentang pasar bebas saat ini. Karena hanya sedikit
yang tidak nilai 100. Itu pun yang tidak nilai 100 ini ya ada 3 orang yang hanya salah satu. Jadi di sini Bapak tembak sudah bagus semuanya. Tepuk tangan dulu kalian dulu semuanya. Nah, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan kah atau tidak? Menyenangkanlah. Ada tadi penebak warna ya enggak? Ada juga relaksasi ya kan? Baru kuis langsung dapat jawabannya. Kan begitu? Baik Pak Samadaya, kita sudah menyelesaikan tadi tugas-tugas kita mulai dari praobservasi tadi sudah kita mulai di awal tadi, kemudian kita lanjutkan ke observasinya yaitu supervisi pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam ruangan kelas tadi sudah Bapak laksanakan dan saya sudah mendapatkan pengamatan-pengamatan yang tadinya kita sepakati. Tapi sebelumnya Pak Samadaya, saya mau coba bertanya dulu nih sama Bapak nih. Setelah melakukan pembelajaran tadi, Pak, bagaimana kira-kira perasaan Bapak hari ini? Yang pertama Pak, perasaan saya merasa senang. Kemudian saya merasa bahwa pembelajaran ini berlangsung dengan baik sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Hanya saja barangkali belum maksimal hasilnya, baik dari sisi saya sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran maupun dari pihak murid yang terlihat sudah mengikuti secara menyeluruh. Tapi mungkin di sana sini masih ada yang perlu diperbaiki Pak. Itu mungkin Pak yang bisa saya rasakan dari keadaan pembelajaran pada hari ini. Oke, kalau dari Bapak sendiri tadi Bapak sempat mengatakan belum sangat maksimal baik dari guru maupun dari murid. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira kalau dari guru sendiri kira-kira di mana kira-kira Pak? Di awal Pak pada tahap praobservasi tadinya saya meminta kepada Bapak untuk mengamati saya di berbagai sisi, seperti bagaimana interaksi saya, berkomunikasi saya dengan para murid nanti. Dan saya lihat memang sudah berjalan, tapi masih belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Masih ada kaku komunikasi antara guru dengan muridnya begitu. Murid-muridnya masih belum terlihat lebih leluasa untuk memberikan pendapat. Yang kedua Pak, dari pendekatan saintifik yang saya rencanakan itu juga sudah terlaksana. Terlihat dari 5 tahap saintifik yang sudah saya rencanakan, mulai dari mengamati video sudah saya buatkan. Kemudian murid-murid juga bertanya, baru mereka mengumpulkan informasi, mengolah data, menyajikan hasil lewat presentasi tadinya sudah berjalan Pak secara umum. Tapi mungkin nilainya belum maksimal. Kalau nilainya dikatakanlah sampai rentangnya 10, mungkin tadi hasilnya masih berada di angka 7 Pak. Anak-anak masih belum terlibat secara penuh. Yang berikutnya Pak, tentang metode discovery learning yang saya terapkan tadinya juga sudah terlaksana. Anak-anak tadi bisa mengemukakan permasalahan dari pengamatan video yang saya buat. Tapi itu tadi masih belum begitu dalam pertanyaan mereka, sehingga bagi saya belum maksimal juga, walaupun tersampaikan tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Dan yang terakhir, pembelajaran yang menyenangkan yang saya rencanakan juga sudah terlaksana. Saya tadi mencoba membuat speaking, kemudian menerapkan proses relaksasi, teknik bernapas. Ya mungkin juga Pak belum maksimal hasilnya. Ya,
Semoga nantinya untuk kedepannya bisa berjalan dengan baik karena terus menerus diulang-ulang. Demikian Pak yang ingin saya tanggapi mengenai hasil pembelajaran kami. Oke. Tadi itu kan masih dari guru Pak. Iya Pak. Kalau yang dari murid, kalau yang Bapak lihat, kira-kira di mananya kurang maksimal? Ya, kalau dari murid Pak, memang semua murid terlibat, semua mereka mengikuti arahan. Ketika diberi kesempatan untuk bertanya, ada yang bertanya, mengerjakan, berdiskusi, tapi masih belum nampak gairah yang saya inginkan Pak. Saya masih kepingin kelas itu hidup. Memang tadi kelompok itu sudah saya pilih, ada tadi yang mengerjakan melalui buku teks yang hobi membaca, ada juga tadi yang saya suruh mengerjakannya lewat handphone yang suka mendengarkan atau mencari informasi dari media sosial. Tapi setelah saya amati apa yang mereka kerjakan itu belum maksimal, belum saya dapatkan jawaban-jawaban yang apa saya harapkan dari literatur yang saya ketahui jawabannya begitu Pak. Artinya pertanyaan-pertanyaan mereka itu belum begitu tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak ya? Iya, Ya. Iya. Saya paham. Oke, baik Pak Samadaya. Bapak tadi sudah menceritakan bagaimana perasaan Bapak tentang pelaksanaan daripada pembelajaran 3 tadi yang kebersamaan tadi di kelas Bapak. Kalau dari saya sendiri Pak Sam, secara umum kalau boleh saya katakan sudah sangat baik apa yang sudah Bapak lakukan di sana, mulai dari Bapak tadi membuka pembelajaran sampai ke akhir Bapak menutup, mengambil kesimpulan dan isinya, kegiatan intinya di alam juga sudah saya melihat sudah sangat baik, dan bagaimana interaktif Bapak terhadap siswa, mulai pembelajaran yang sudah Bapak bawakan, saya pikir sudah sangat baik dan semakin semangat, semakin dikembangkan ke depannya apa yang sudah baik pada hari ini Pak Sam. Namun pun seperti itu Bapak Sam, saya juga akan tetap menyampaikan hasil daripada pengamatan saya, di mana tadi di awal kita sudah bersepakat dan Bapak menyampaikan ada beberapa poin yang akan saya amati dari Bapak, mulai dari komunikasi Bapak dengan siswa kita, kemudian implementasi pelaksanaan saintifik, kemudian mulai discovery learning, kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Nah, mungkin Pak Sam, dari keseluruhan yang Bapak minta untuk saya amati ini, seperti yang saya katakan di awal, secara umum sudah baik, tetapi saya akan tetap menambahkan yaitu masalah komunikasi ya, masalah komunikasi. Benar yang Bapak sampaikan tadi, komunikasi Bapak dengan anak itu memang Bapak sudah sangat berusaha untuk membangkitkan gairah anak-anak itu, tapi masih belum terlihat hasilnya, kira-kira seperti itu Pak Sam. Nah, satu yang perlu mungkin saya berikan masukan Pak Sam, yaitu mengenai peneguhan siswa ya. Contoh tadi ketika Bapak memberikan soal dikerjakan dulu di HP-nya, ada yang benar 3, ada yang benar semua, ada yang benar 2, ya kan? Tadi kalau nggak salah saya ada itu satu orang siswa yang benar 2, ya kan? Tapi dia belum selesai mengerjakan, begitu kan? Nah di situ Bapak sudah sampaikan bahwa saja si siswa itu sudah benar 2, ya artinya kan sebenarnya saya tidak tahu, kurang tahu apakah Bapak rasakan itu tadi atau tidak. Sebenarnya si siswa tadi yang benar 2 tadi yang Bapak bilang itu, dia masih berotak dalam hatinya Pak, karena dia belum siap. Tapi Bapak katakan juga benar 2 dia. Nah itu dia. Artinya yang mau saya katakan di sana Pak, dalam hal seperti itu
tentunya ke depan itu perlu lebih hati-hati supaya jangan merasa nanti siang ke depan aku sudah di cas bahwa itu sudah hanya dengan dia saja. Nah, sampai seperti itu nanti perasaan si anak itu yang satu. Kemudian di luar daripada itu ice breakingnya itu mungkin perlu boleh tambah lagi supaya lebih anak-anak itu belum. Sebenarnya tadi ice breaking yang Bapak buat itu supaya melihat, jangan baca tulisannya tapi sebutkan warnanya tadi, itu masih menggantung sama orang sebenarnya. Kalau yang saya lihat ya, artinya mereka itu sebenarnya sudah, kalau Bapak kasih satu lagi ice breakingnya, mereka sudah kefokusan mereka itu sudah oke lah kita bilang. Hanya saja tadi dia hampir mau muncul itu kefokusan mereka itu, Bapak sudah lanjutkan dia ke pembelajaran. Itu yang saya lihat tadi. Jadi artinya di situ juga Bapak perlu melihat supaya anak itu bisa lebih fokus, lebih bahagia ketika mengawali pembelajaran itu. Nah, itu saja sih Pak yang bisa saya lihat untuk masalah komunikasi Bapak dengan siswa, ya. Secara umum tadi sudah saya katakan sudah sangat baik dan itu perlu Bapak kembangkan. Kalaupun ada tadi masukan dari saya, ya mungkin kembali kepada Bapak Samadaya untuk bisa ke depan melihat segala hal-hal yang bisa untuk kita perbaiki, Pak Sam. Kira-kira seperti itu Pak Sam yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dalam hal kegiatan supervisi kita pada siang hari ini. Nah, sekarang Pak Samadaya, tadi mulai dari awal kita sudah melakukan observasi, kemudian kita laksanakan observasi dan seterusnya kita laksanakan pasca observasi. Dan ini adalah pendampingan individu keempat di program pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Asahan. Nah, setelah menjalani pendampingan individu ini, bagaimana, apa yang Bapak rasakan kira-kira yang positif dari pertemuan kita ini, Pak? Dari pertemuan observasi ini, Pak, saya mendapatkan hal yang positif. Hal yang positif yang saya dapatkan adalah saya semakin menyadari bahwa kalau selama ini saya menganggap bahwa pembelajaran saya baik saja, ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki, Pak. Nah, itu penting bagi saya. Kenapa? Dengan saya tahu bahwa memang ada kelemahan-kelemahan saya dalam mengajar, dengan sendirinya membuat saya semakin berhati-hati dalam mengajar. Nah, lebih memikirkan lagi sebelum saya bertindak, terutama di dalam menanggapi hasil pekerjaan anak-anak. Seperti kejadian tadi yang satu sebenarnya dia masih belum siap, tapi udah saya langsung mengatakan sudah siap dengan skor sekian. Jadi kalau sebelum tadi Bapak memaparkan itu saya menganggap biasa-biasa saja. Mungkin karena saya sedang mengajar terlupakan bahwa dia ternyata belum selesai. Karena melihat waktunya juga sudah, tapi dia belum selesai begitu. Nah, ini berarti memberikan pelajaran kepada saya bahwa harus betul-betul memperhatikan dulu tindakan selanjutnya, memastikan sebuah kondisi sudah memang pantas untuk dilanjutkan atau tidak. Nah, dengan kenapa saya katakan hal positif dan senang, ya, dengan demikian kalau saya mampu ke depan lebih baik lagi, berarti murid-murid akan semakin senang kepada saya tanpa mengabaikan hak-hak mereka. Yang kemudian ternyata speaking yang saya buatkan tadi juga perlu saya picu lagi, tidak hanya satu, perlu lagi saya tambahkan barangkali di pertengahan atau di akhir, Pak, sehingga memang lebih menyenangkan pembelajaran saya. Terima kasih, Pak, apa yang saya peroleh hari ini yang menjadi pembelajaran saya berikutnya untuk mau dikatakan bahwa ternyata kita masih perlu untuk memperbaiki cara mengajar yang lebih baik lagi, Pak. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Sam. Satu lagi yang mau saya sampaikan kepada Bapak untuk PI 5 kita ke depan, Bapak
harus membimbing salah seorang teman sejawat untuk pembimbingan pembuatan RPP, kemudian sampai juga nanti ke pelaksanaan daripada supervisi. Itulah menjadi kegiatan kita di PI 5 yang akan datang. Dan saya Bapak tetap juga mempersiapkan dengan baik sebagaimana sesungguhnya yang sudah kita lakukan tadi. Oke, demikian Pak Sam, terima kasih. Semoga semakin baik ke depan. Salam sukses. Terima kasih Pak.